Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah, amma ba'du. Fadilatul Syekh Ahmad Rajab Abdullah Dasuqi wa huwa al-mab'uth min al-Azhar al-Sharif bi Ma'had Aradul Ulum wa huwa al-akhil karim wa akhil aziz. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Pesantren Aradul Ulum, mulai dari tingkat TK hingga aliyah tanpa terkecuali. Yang kami hormati seluruh tata usaha Pesantren Aradul Ulum, yang kami hormati para wali santri yang datang dari Sabang hingga Merauke, yang saat ini berada di tengah-tengah kita, yang putra-putrinya akan segera kita berangkatkan menuju ke Mesir untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, yang jumlahnya kurang lebih 23. Sebenarnya bukan 23, 24, namun yang satu mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar melalui kedutaan Mesir dan berangkatnya masih belum diketahui. Oleh karenanya yang 23 ini juga demikian, ada yang melalui jalur muadalah yang jumlahnya 13, dan ada yang melalui Kementerian Agama yang masih menggunakan ijazah yang lama, yang belum muadalah. Alhamdulillah, akhirnya santri-santri kami yang kemarin mendaftar semuanya akan berangkat, baik yang melalui jalur Kementerian Agama maupun yang melalui jalur muadalah. Juga anak-anakku semua, para santri-santri dari tingkat TK hingga aliyah yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, yang pada pagi hari ini bersama kita semua berada dalam satu tempat di kampus 2 ini yang cukup megah. Kampus ini sebenarnya sudah jadi, baik untuk MTS dan aliyah, namun kita masih belum menggunakan secara maksimal, karena di belakangnya sedang dibangun pondok pesantren. Itu di belakang ada tukang yang masih mengerjakan pembangunannya. Juga nanti disusul yang sebelah kanan akan dibangun untuk pondok putri. Dan di tengah-tengah pembangunan ini juga sekarang sedang dibangun 6 lantai, gedung 6 lantai pengembangan Rumah Sakit As-Sutiah. Oleh karenanya saya terima kasih dan yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andri Setiabudi. Ini orang yang ganteng sekali. Dan kebetulan nanti Pak Dr. Agung Andri Setiabudi yang sangat setia bersama kami mengawal Rumah Sakit As-Sutiah sehingga mendapatkan predikat bintang 5 paripurna. Ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan, sangat spektakuler, dan nanti juga akan menyongsong ketika rumah sakit pembangunan 6 lantai jadi akan diteruskan untuk ditingkatkan menjadi tipe C gitu Pak. Dan ini juga nantilah Pak Dr. Agung Andri Setiabudi bersama Pak Minan saya biayai, maaf ini saya sampaikan bukan dibiayai oleh para wali santri. Dua orang beliau ini akan kami biayai secara pribadi untuk mengawal para santri-santri yang akan berangkat ke Mesir sebanyak 23 dan akan dikawal oleh Pak Minan dan Pak Dr. Agung Andri Setiabudi. Saya yang biayai. Jadi saya tidak membebankan kepada
para wali santri. Ini sungguh komitmen kami, karena ini adalah merupakan perjuangan perdana anak-anak kami berangkat ke Mesir melalui jalur muadalah. Bapak Ibu yang kami hormati dan anakku semua yang sangat kami cintai, ada dua agenda yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, kita awali bahwa tidak lama lagi insya Allah mulai tanggal 2 Desember akan diselenggarakan ujian semester ganjil. Oleh karenanya perlu kami sampaikan kepada anakku semua, para santri-santri dari tingkat TK hingga aliyah, untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, mengikuti ujian dengan sesungguhnya, karena ujian di sini bukan ujian sembarangan, ujian yang sesungguhnya, bahkan menjadi parameter yang sesungguhnya untuk memberikan penilaian, evaluasi kegiatan belajar mengajar para santri, ketuntasan dan perolehan kegiatan pendidikan yang selama ini dijalankan selama 1 semester, termasuk juga hafalan para santri-santri sebagai syarat kenaikan kelas, mulai dari hafalan Alfiyah Ibnu Malik di tingkat sanawiyah dan Faraidul Bayyah untuk di tingkat aliyah. Itu semua benar-benar dipersiapkan, dan kami yakin, saya yakin-yakinnya karena mengingat para santri semakin ke depan insya Allah semakin punya tanggung jawab, semakin tahu tentang tanggung jawab, dan ini dibuktikan kemarin pada saat mid semester ganjil semuanya menghafalkan, baik anak pondok maupun non pondok, baik putra dan putri, sehingga ini juga akan memudahkan, akan meringankan untuk penyetoran kewajiban hafalan pada semester ganjil dan juga tentu pada semester-semester berikutnya. Insya Allah anak-anak kita ini sudah terbudayakan, sudah terbiasakan dengan yang namanya belajar. Karena di pondok pesantren Nurul Ulum ini tiada hari, tiada waktu kecuali untuk belajar dan belajar. Betapa santri-santri memanage, mengatur waktunya dari pagi hingga pagi kembali, benar-benar untuk belajar. Dimanage, diatur kapan saatnya harus belajar dan kapan saatnya pula harus istirahat. Dan ini benar-benar sangat membanggakan. Kami melihat anak-anak kita semua ini sudah punya tanggung jawab dengan sesungguhnya. Oleh karenanya juga tidak mengherankan apabila pada anak-anak kami ini punya prestasi yang sangat membanggakan, seperti diantaranya kemarin pada saat the best adjustment of madrasah, ya, penilaian rekapitulasi madrasah terbaik di Kabupaten Pati, mulai dari tingkat TK, MTS, aliyah, semua MI, TK, MI, MTS dan aliyah semuanya memperoleh nilai tertinggi. Ya, ini sungguh sangat membanggakan, dan ini juga tidak lepas dari kerja keras Bapak Ibu guru kita yang mengawal kegiatan pendidikan putra putri kita semua. Oleh karenanya juga kita tidak boleh lengah, karena dalam waktu dekat di akhir tahun ini juga akan ada penilaian. Maka Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kembali keikutsertaan lomba-lomba, dan itu sekaligus menjadi tolak ukur, parameter bagi Bapak Ibu semua untuk mendapatkan penilaian supervisi dari kepala sekolah. Apakah penilaian untuk Bapak Ibu menghasilkan nilai baik, kurang baik, dan seterusnya, itu akan dinilai dari sejauh mana Bapak Ibu semua untuk ikut serta aktif mendampingi dan mengawal kegiatan para santri untuk menuju prestasi dan kualitas. Dengan demikian kita semua sudah terpatri, kita semua sudah diarahkan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi tidak ada lagi kesan apakah dipres atau tidak, semuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan demi kegiatan di pondok pesantren memang berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan PPAG yang setiap 30 santri ada satu guru yang mendampingi ngaji Al-Quran dengan durasi sekian jam setiap pertemuan, dalam satu minggunya berapa kali pertemuan, dalam satu bulannya berapa kali pertemuan. Demikian pula sorogan juga demikian berjalan, termasuk juga baksul masail, diteruskan juga tahfidz. Ini sangat membanggakan, program yang baru berumur 1 tahun
tapi pesertanya sangat luar biasa dan sudah mendapatkan prestasinya baik melalui lomba yang diikuti para santri. Tahfidz ada kurang lebih 400 santri. Alhamdulillah, di saat santri-santri juga berkewajiban menyetorkan hafalannya baik di tingkat sanawiyah alfiyah, di tingkat aliyah faridul bayah, namun juga tetap menghafalkan Al-Quran. Ini sungguh sangat membanggakan, dan itu semua bisa dikerjakan sepanjang selama santri itu menghargai waktu. Memang benar pepatah mengatakan al-waktu saifun, waktu itu bagaikan pedang. Itu benar. Artinya apa? Kalau kita itu bisa menggunakan pedang dengan baik, maka akan bermanfaat dan berguna. Namun kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka akan mencederai, merusak tatanan kehidupan kita. Benar juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kalau nggak salah dalam kitab Faraidul Bayah, idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa wa idza dhaqa, kalau kita bermain-main dengan waktu, idza ittasa'a, kalau kita bermain-main dengan waktu, merasa waktu kita longgar, merasakan waktu kita banyak, kemudian kita belajar, kita tunda sampai akhirnya habis waktu yang ada pada kita, dhaqa, kita akan dihancurkan oleh waktu. Demikian pula sebaliknya, ketika menganggap kita tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, dhaqa, nah kita menggunakan belajar dengan sesungguhnya, belajar dengan sungguh-sungguh, maka ittasa'a, satu keberhasilan yang akan kita dapatkan, satu prestasi yang akan kita capai. Itulah kalau kita mau menghargai waktu. Maka sekalipun jumlah kurikulum yang diterima atau yang diajarkan anak-anak kita, karena terus terang banyak sekali kurikulumnya. Sanawiyah itu bisa mencapai dengan mulak itu bisa 35-an itu ya. Aliyah pun juga demikian. Dan alhamdulillah anak-anak kita enjoy. Anak kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Inilah yang namanya waktu. Kalau waktu dipergunakan dengan baik, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, waktu berjalan dengan sangat cepat. Al-ayyamu tamurru bisur'ah. Sur'ah bangetlah pokoknya, banget cepatnya. Ini sudah tidak terasa, sudah di penghujung akhir tahun 2023. Artinya apa? Kita juga akan bertambah umur. Tidak lama lagi kita akan masuk ke tahun 2024. Dan waktu durasi dalam dunia pendidikan yang paling banyak tahun pelajaran adalah di semester gasal. Semester berikutnya nanti tinggal cepat berganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dari itu dalam semester gasal ini benar-benar anak-anak kita harus persiapan dengan sesungguhnya menghadapi ujian ini, termasuk juga kelas 12 aliyah. Ini akan selesai ujian, selesai liburan, langsung munaqashah. Di sini ada ujian munaqashah. Taruhannya apa? Santri-santri harus bisa baca kitab, akan diuji, bukan ujian yang bersifat formalistik, tapi ujian yang real dan nyata. Sepanjang selama belum memperoleh nilai yang standar, pasti akan disuruh mengulang. Demikian pula harus hafal juz ammah. Ini keberuntungan bagi kalian semua, minimal hafal juz ammah. Ya murottalan, ya mujawadan, ya tartilnya, ya tajwidnya. Beruntung kalau nggak dipaksa untuk menghafalkan juz ammah. Nah, kalau tidak punya itikat untuk menghafal Al-Quran, pasti selamanya tidak akan pernah hafal dengan juz ammah. Demikian pula harus lulus dalam ujian muhadatsah Arabiyah dan diuji oleh Syekh Ahmad Rajab Abdullah Dasuki. Kita berbangga ada dosen dari Al-Azhar, karena kita tidak hanya pintar dalam ilmu nahwu sharaf yang selama ini dipelajari di pondok pesantren, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah lahjah Arabiyah. Dialek bahasa itu penting. Banyak orang bisa menyalahkan berbicara bahasa Arab, nahwunya salah, balaghahnya salah, sharafnya salah, tapi nek kon ngomong bindeng dek nih, nggak bisa ngomong. Pernah saya tahun 2008 saya pernah jadi petugas non kloter. Ada seorang
mursyid ya, ketua rombongan, katakan seorang kiai, ketika turun di maktab kemudian ada problem sedikit, error, dia akan berdiskusi dengan orang Arab pemilik tempat pemondokan. Nah, dia menggunakan bahasa-bahasa klasik. Apa yang terjadi? Kebingungan lah. Yang ngomong juga bingung, sing diomongi juga bingung. Akhirnya yang melerai, yang memisah TKW. Kalah karo ibu-ibu, karo mak-mak sing kerja ning Arab Saudi dengan bahasa amiyahnya yang sangat luar biasa. Disinilah pentingnya bahasa itu. Baik puska, amiyah, nanti kalau di Mesir, wah enak, muskidah walae, amil zayak ya. Itu manis sekali itu. Nah, kalau bahasanya klasik kan ana astari bertukol. Nanti kalau orang Padi ya astari bertukol lah gitu. Kalau orang Jepara ana astari bertukol sih ya, gitu. Kalau orang Jogja marah bagaimana ini? Kaipa toh. Nah, itu. Ini lajah-lajah yang tercampur dengan lajah tradisional. Maka penting sebagai seorang native speaker ya, orang Mesir ini sangat besar. Maka kami sampaikan pada anak-anak kita semua, manfaatkan beliau ini. Ketika di ruang kelas mengajar, jangan engkau sepelekan. Keberadaan beliau ini sangat luar biasa, langka. Tidak di sembarangan pondok pesantren ada orang Mesirnya. Manfaatkan dengan sesungguhnya, apalagi beliau mengimami tidak hanya satu macam kiroah, tapi bisa kiroah sab'ah, dan suaranya sangat merdu. Sangat merugikan kalian semua kalau tidak bisa memanfaatkan keberadaan beliau yang benar-benar orang alim. Kebetulan beliau dari kuliah lughah dan memang menguasai bahasa. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, alhamdulillah ya, anak-anak kita sudah dipersiapkan dengan sesungguhnya. Dan juga kelas 12 aliyah juga sudah diselenggarakan yang namanya karantina pengayaan, karena target kami tidak hanya sekedar menghadapi ujian nasional, apalagi ujian nasional diselenggarakan oleh lembaga pendidikannya masing-masing. Kami ingin anak-anak kita ini benar-benar mendapatkan transformasi keilmuan, mendapatkan transfer ilmu intelektual dari bapak guru kita, baik agama maupun umum. Itu yang kita inginkan, tidak hanya sekedar secarik kertas kelulusan, tapi ilmu yang harus kalian dapatkan. Alhamdulillah anak-anak kita memiliki output prestasi yang sangat membanggakan. Ini tadi sebenarnya saya bawa kertas, di antaranya kemarin yang diterima di perguruan tinggi melalui SNBTN, seleksi nasional berbasis prestasi, kemudian yang berbasis senam PT KIN itu terbanyak seluruh Indonesia 178, dan juga yang jalur-jalur yang lain luar biasa. Ini hasil dari proses kegiatan belajar itu jalan. Maka proses itu harus jalan. Kita hanya tidak boleh membohongi diri kita sendiri. Benar-benar intelektual itu harus digali. Tidak setuju saya kalau menggunakan cara-cara akselerasi misalnya. Bagaimana kita mau akselerasi? Faraidul bayah mau diakselerasi, nah nanti mabni mu'rab dihilangkan, langsung dijablas ke akhrubil jarri. Fathul Wahab, kitab Thaharah ditinggalkan, langsung mungkin kitab zakat dan sebagainya. Kita dari awal. Demikian pula balaghah, benar-benar komprehensif. Anak-anak kita harus berikan injeksi yang utuh, sehingga nanti keluar dari Darul Ulum itu memiliki kekuatan, kompetensi yang benar-benar siap bertanding, siap berkompetisi dimanapun berada. Dan anak-anakku semua, alhamdulillah di sini punya kurikulum yang komprehensif, agama dan umum, ya, agamanya muatan lokal yang sangat luar biasa, dan itu adalah merupakan kurikulum agama yang berbasis al-sunnah wal jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam sing NKRI, Islam yang benar-benar menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Anakku semua yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, prestasi demi prestasi yang sangat membanggakan yang tidak bisa sebutkan satu demi satu, termasuk kemarin MKK tingkat nasional
yang menjadi tulang punggungnya kafilah Jawa Tengah, ya alhamdulillah selalu dari Rodotul Ulum. Kita termasuk pemeroleh juara 1 yang terbanyak. Dan tidak hanya pada saat MKK di Lamongan saja, kemarin sebelumnya di Jepara, di Balekambing juga demikian. Kita selalu mendapatkan juara 1 yang terbanyak, sehingga itu bisa menjadi modal untuk menuju juara umum bagi kontingen Jawa Tengah. Juga termasuk kemarin itu yang Madrasah Fest itu juara 2 nasional, ya Madrasah Fest itu juara 2 nasional, itu juga baca kitab. Dan yang terkini tadi pagi saya sebelum datang itu saya lihat kemarin kita mengirimkan satu santri mengikuti lomba bahasa Inggris di UGM tingkat nasional, ya di UGM itu kita dapat juara berapa tadi? Juara 3. Tadi ada hadiahnya kalau tidak salah 500.000 kalau tidak salah dari 2.000 peserta. Neng kene bahasa Arab ya jalan, bahasa Inggris ya jalan kabeh pokoknya. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Bukan ini kesombongan, tapi wajib hukumnya mengangkat derajat anak-anak kita untuk menuju prestasi dan kualitas. Maka Bapak Ibu guru kita kumandangkan nek siap mengabdi di sini, siap kangelan. Satu visi dan satu langkah. Dan panjenengan semua sudah terteken kontrak untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak, kalau saya menyebutkan satu demi satu prestasi tidak akan pernah habis nanti ini. Kita langsung masuk ke session berikutnya saja. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini tibalah saya mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu wali santri yang datang dari berbagai kota, berbagai daerah, yang pagi-pagi sudah datang di sini. Saya mohon maaf karena memang kita rangkaikan dengan upacara persiapan menghadapi ujian semester gasal, sekaligus biar putra-putri panjenengan disaksikan dan didoakan oleh anak-anak kita yang lain yang sekarang masih aktif sebagai Sarutul Ulum. Anakku semua yang sekaligus menjadi motivasi Bapak Ibu yang mendorong dan penyemangat bagi santri-santri yang lain. Pada pagi hari ini merupakan kebahagiaan bagi kami semua, karena pada akhirnya kami bisa melaksanakan dan bisa memenuhi cita-cita Bapak Ibu para wali santri yang mungkin ketika menitipkan putra-putrinya di Pesantren Ulum ini tujuannya adalah bisa meneruskan ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan memang kemarin ketika diselenggarakan ujian ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Yang lolos ada sekitar 10 tambah 1 sebenarnya 11, tapi yang satu mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama dari Al-Azhar melalui kedutaan Mesir, dan yang tidak lolos 13 akhirnya bisa berangkat menggunakan ijazah muadalah. Alhamdulillah Pak, syahadah muadalah ini benar-benar kita bekerja keras lahir dan batin. Bahkan saya sendiri sampai ke Mesir itu 2 kali dalam rangka ikut serta bagaimana proses untuk perpanjangan muadalah kami ini segera terbit dan dikeluarkan. Karena terus terang muadalah ini sudah kita dapatkan semenjak tahun 1991, sudah cukup lama Pak, dan setiap 5 tahun itu ada pembaharuan, perpanjangan. Namun karena kemarin ada situasi yang tidak menguntungkan, banyak lembaga-lembaga yang mungkin yang mengajukan dan dinamikanya yang tidak bisa kita sebutkan secara real dan detail, akhirnya dokumen kami sempat terhempas, sempat kabur, ya ditelan berbagai dengan berkas-berkas yang lain. Alhamdulillah dengan kesiagaan kami juga ke Mesir sampai 2 kali, dan saya bikin tim, dan tim ini saya bikin ibaratnya pasukan khusus. Saya pimpin anak saya sendiri Nabil. Saya bilang pokoknya ini harus berhasil. Gimana caranya, kamu harus kerja keras. Dan dia bikin tim pasukan khusus, dan alhamdulillah setiap hari nyanggong di kantornya Al-Azhar di Murakib dengan pihak-pihak terkait, kekurangannya apa selalu diperbaiki. Tentu di sini dengan koordinasi dengan Pak Minan, dengan Pak Kiai Mustafa, dengan perbaikan. Dan kita memang wong desa, kita memang ada kekurangan, langsung kita perbaiki, tidak mengenal waktu siang dan malam. Dan akhirnya benar-benar dari meja ke meja Pak, karena di sana terus terang tidak hanya 1 meja tapi beberapa meja,
dan itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, sampai saya perpanjang itu hampir 2 tahun Pak. Dan ketika itu ada satu meja yang agak sulit, saya datang, saya istighosah, saya berbagai macam usaha, dan alhamdulillah kami presentasi dan kita menyampaikan secara detail realita yang ada Ulum, dan alhamdulillah akhirnya lolos. Kemudian juga masuk ke jenjang berikutnya, kita juga presentasi. Anak-anak kita bekerja keras, setiap ada kekurangan perbaiki, kekurangan diperbaiki. Bahkan akhirnya di waktu yang sangat limit, waktu pendaftaran dengan Al-Azhar itu sudah hampir habis, alhamdulillah kita bisa keluar muadalahnya, dan yang keluar hanya beberapa pesantren saja. Nah, diantaranya adalah Rodotul Ulum. Namun karena keterbatasan waktu untuk mendaftar itu sangat tidak memungkinkan, yang lain kelihatannya belum berani mendaftarkan santri-santrinya karena memang keterbatasan waktu. Dan kami mengerjakan takrok corono. Yang Mesir mulai dari Nabil dan CS, saya bilang kamu kerjakan, kamu siap siaga di sini, semua dokumen yang kita kirimkan langsung ditindaklanjuti. Di dalam negeri di sini ada Pak Minan, Pak Kiai Mustafa, kerja keras, mulai dari penterjemahan yang serba kilat, kemudian juga ke rekomendasi serba kilat, semuanya serba kilat, dan alhamdulillah akhirnya terproses. Dan bahkan tidak cukup itu, sampai ngonline kan di Mesir ini juga perlu waktu, karena online satu demi satu, dan kadang-kadang ya memang keterbatasan waktu, ditambah lagi ada dokumen yang kurang. Ketika itu ada miskomunikasi dari Pak Minan, ada dokumen yang memang ya harus distorkan, tapi karena ada dokumen yang belum distorkan akhirnya sudah habis waktu ditutup. Dan alhamdulillah anak-anak kami dengan kerja keras melobi dan menunjukkan realita bahwa itu memang tidak tahu, bukannya tidak memenuhi kelengkapan, dan akhirnya alhamdulillah dibuka, bahkan dibuka secara internasional. Akhirnya dibuka tidak hanya untuk kami saja, tapi seluruh dunia dibuka. Akhirnya alhamdulillah kita bisa nembus, dan akhirnya anak-anak kita bisa terdaftar. Anak-anak itu kerja keras tidak siang dan malam, tidak berhenti di situ Pak. Akhirnya kita teruskan, coba anak-anak ini mulai mulai dipersiapkan mencari rumah, karena cari rumah sekarang sudah banyak di blocking. Makanya kemarin sampai ada ide nyewa lebih awal biar sudah terkena penyewaannya itu, karena sudah diborong. Kalau kita lambat-lambat mungkin dapat tapi jauh, kan kasihan anak-anak kita, anak-anak baru mendapatkan jarak tempuh yang jauh dengan Al-Azhar. Akhirnya dapat semuanya di Darusah. Kita mendapatkan 3 rumah, 2 rumah untuk putra dan 1 rumah untuk putri. Itu karena apa? Kepengen cepat. Nah, inilah salah satunya. Kemudian tim tersebut kita angkat lagi untuk meneruskan mencari rumah, dan juga kita teruskan nanti ada pembinaan. Makanya ini kita bikinkan tim yang baru, dan itu akan dikawal sendiri oleh Nabil dan teman-temannya, pasukan khusus untuk mengawal santri baru, termasuk nanti pada saat pembinaan. Dan nanti anak-anak kita benar-benar dalam satu tempat yang benar-benar dikawal, mulai dari kegiatan belajarnya, pengenalan muqarrar, juga termasuk pendalaman materi kuliah, supaya benar-benar aman posisinya. Karena kita terus terang ada hal yang memang tidak bisa kita sampaikan dalam forum ini, nanti akan kita sampaikan lagi secara detail pada saat di forum tertutup nanti. Bagi kita intinya ingin mengamankan putra-putri Bapak untuk mendapatkan kenyamanan dan untuk mendapatkan ketenangan, baik untuk santri juga termasuk orang tua. Maka dari itu saya secara pribadi ini saya tekad, saya membiayai 2 orang, Pak Dr. Andri dengan Pak Minan, kita tugasi untuk mengawal putra-putri Bapak. Jadi tidak perlu khawatir nanti anak kami nanti transitnya di mana, bersama sama siapa, sudah ada yang mengawal. Dan penjemputannya pun juga sudah dipersiapkan semua. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan berangkatkan, kalau tidak salah tanggal 8 ya, ini secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Minan melalui WhatsApp. Yang penting anak-anak kita mulai sekarang sudah persiapan untuk berangkat. Adapun teknis lebih jauh lagi nanti bisa dikomunikasikan dalam pertemuan session berikutnya. Inilah satu kerja keras yang hasilnya nyata dan hasilnya benar-benar
bisa bermanfaat bagi para santri dan wali santri, termasuk masalah pembiayaan. Nah, kita benar-benar kita tekan seringan-ringannya dan kita tidak semuanya kita bebankan pada santri, karena beberapa poin yang kita biayai sendiri. Nah, inilah yang dapat kita sampaikan. Oh ya, nah ini juga kami sampaikan pada anakku semua, para santri yang masih aktif di Rotul Ulum, juga para alumni yang sekarang akan segera berangkat ke Mesir. Kita memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Bagi anak-anak kita yang sekarang berada di Mesir, ini ada yang mendapatkan peringkat internasional, Pak. Ini bisa saya bacakan. Yang pertama, ini ada Faza Azka. Ya, ini Faza Azka Usuluddin Tafsir tingkat 3 ya. Ini Mumtaz peringkat 6 Wafidin. Ini luar biasa, ini sadonya ini. 6 Wafidin itu mahasiswa seluruh dunia selain Mesir. Itu peringkat 6, Pak itu. Kemudian Hasbiyallah ya. Ini Dirasat Islamiyah, Studi Islam, tingkat 2 dia. Ini Mumtaz peringkat 2 Wafidin, nomor loro sak dunya ini. Nah, kemudian juga siapa namanya ini? Fadna Ahmada, Syariah Islamiyah tingkat 1 Mumtaz. Kemudian juga peraih predikat Zaid Jiddan, ini Fadir Fauzul Adim. Ini termasuk timnya Nabil, ada 3 orang, Nabil, si Faza, Mas Fadir Diva, Mas Adam, sama Mas Rifki. Itu semuanya anak-anak dapat prestasi bagus itu. Fadir juga bagus, kemudian Adam juga Zaid Jiddan, juga Rifki sudah S2 juga itu. Itu yang saya suruh mengawal anak-anak kita. Dan yang berikutnya Fadir Fauzul Adim ini dapat Zaid Jiddan peringkat 3 Wafidin. Ini Usuluddin tafsir ya. Tambiti 1 S2. Oh ya, Tambiti 1 S2. Dia di S2 dia ini. Kemudian Arsi Ramadan Usuluddin ya, tafsir tingkat 4. Ini Zaid Jiddan. Kemudian Reza Ahmad Tuzoni Usuluddin tafsir tingkat 4 Zaid Jiddan. Kemudian Wilhanul Haq Syariah Islamiyah tingkat 4 ya, Zaid Jiddan. Ali Rahman Usuluddin tafsir tingkat 3 Zaid Jiddan peringkat 10 Wafidin. Kemudian Ahmad Farid Usuluddin hadis tingkat 3 Zaid Jiddan. Riko Rizki Putra Usuluddin tingkat 3 Zaid Jiddan. Muhammad Adam ya, ini Al-Hadi Syariah Islamiyah tingkat 3 Zaid Jiddan. M. Yusril Falah Syariah Islamiyah tingkat 3 Zaid Jiddan. Ahmad Habibi Syariah Islamiyah tingkat 3 Zaid Jiddan. Bustanu Sifa Syariah Islamiyah tingkat 2 Zaid Jiddan. Kemudian Fadia Reza Ramadan Usuluddin tingkat 1 Zaid Jiddan. Nadia Melina Usuluddin tafsir tingkat 4 Zaid Jiddan. Rina Yusrina Usuluddin tingkat 2 Zaid Jiddan. Silvi Limi Latina Usuluddin tingkat 2 Zaid Jiddan. Kemudian Nali Maratil Fitriyah Usuluddin tingkat 1 Zaid Jiddan. Ini luar biasa ini. Ini saya mohon jadi motivasi spirit ya, semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak kita akan kita berangkatkan. Nanti saban sore langsung start pakai persen 5 belajar dan belajar ya. Ibadahnya yang rajin, tahajudnya yang rajin, dan jangan lupa setiap hari jangan lupa sholat duha ya. Dan saya pesankan kepada kalian semua untuk selalu rajin dan belajar dan loyalitas yang tinggi terhadap pesantren Rodotul Ulum. Kowe wis tak kuangeli kaya ngene ya kan, wis tak kawal seperti ini, dan kalian semua juga berangkat juga saya biayai 2 orang untuk mengawal kalian. Aku orang jaluk sesuai apa-apa, hanya mohon didoakan, dan yang kedua loyal kepada pesantren Rodotul Ulum. Itu saja. Bab kadangkala ada orang yang ngiming-ngimingi ya, yang juga berlagak ujung-ujungnya memusuhi pesantren Rodotul Ulum. Jangan jadi neraka, tujulah kamu menuju surga, menuju ilmu yang bermanfaat. Yaitu camkan itu. Insya Allah kalau punya niat yang khalis, yang murni, kalian akan mendapatkan prestasi ya. Sekali lagi saya harapkan loyalitas Anda, kumandangkan pesantren Rodotul Ulum dimanapun berada. Dan untuk santri-santri ini kita awali, kita berikan nama syuhada
Ya, kalau Anda tahu syuhada itu jam'us syahid. Oke, saya terangkan sekarang. Syuhada itu bisa menjadi jamaknya syahid, man qutila mujahidan fisabilillah. Bisa syahid itu adalah min abniyatil mubalaghah fi fa'ilin, menjadi isim fa'il mubalaghah bimakna mubalaghah dari syahidun. Syahidun maknanya adalah al-hadir, yang hadir, yang selalu siaga, siaga untuk selalu siap berkhidmah kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, jadi syuhada ini bisa menjadi lafal syahid itu bisa dijamakkan syuhada, bisa dijamakkan syuhud, bisa dijamakkan syuhad, bisa dijamakkan syuhad. Nah, itu 4 itu jamaknya, itu bentuk jamak taksirnya itu. Nah, memang orang sering mengenal syahid itu man qutila mujahidan fisabilillah, tapi ternyata syahid itu maknanya banyak sekali. Ya, ada yang namanya al-hadir, ya. Jadi kalau hadir kemudian syahid adalah ismul fa'il lil mubalaghah, berarti orang yang selalu hadir, orang yang selalu siap siaga untuk menjalankan, untuk berkhidmah kepada agama, nusa dan bangsa di dalam ilmu pengetahuan. Karena kelak nanti kalian semua setelah pulang dari Al-Azhar ya akan menjadi orang-orang yang berkhidmah dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka dari itu kalian semua kami namakan kelompok syuhada, ya, syuhada. Jadi dan nama ini bukan abal-abal, ini termasuk nama yang kemarin diberikan Syekh Azhar pada salah satu alumni di Mesir sana. Kami meniru dari itu. Jadi kalian semua diberikan nama Duf'ah Asy-Syuhada. Ya, jadi bukan orang yang mati syahid saja. Nanti nek ana wong sing takok belajar sik itu. Ora asal ngomong, ya kan? Jadi syuhada itu bukan hanya jamaknya syahid, tapi bisa syahid itu bisa dijamakkan menjadi syuhada, syuhad, syuhud dan syuhad. Ya. Dan syahid itu ada yang mengatakan ismul fa'il lil mubalaghah, aslinya syahid, kemudian dibaca syahid lil mubalaghah, orang yang selalu hadir, karena syahid maknanya adalah al-hadir. Gitu ya saya, ini perlu dicamkan. Jadi kalau orang berbicara jangan salah, jangan mudah menyalahkan. Kowe gampang nyalano goblok ya, karena ilmu pengetahuan itu masih ada langit satu, ada langit-langit berikutnya, ya kan? Jadi sekali lagi ini adalah anak-anak kami yang sekarang kita lepas. Ini sungguh sangat istimewa karena ini adalah merupakan langkah awal anak-anak yang akan selalu kita kawal langsung dan kita kawal oleh tim khusus untuk belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan sesampainya di sana nanti saya harapkan dicarikan tempat yang layak, jangan kena teriming-imingi, digoda dengan teman-temannya suruh pindah ini, hati-hati itu ya. Dan juga di sana tujuan awal adalah dalam rangka tolabul ilmi. Jadi jangan Anda diracuni dengan iming-iming kesempatan untuk kerja dan kerja. Nanti belum apa-apa sudah mau kerja, jual tiketing, apakah jual bagasi dan lain sebagainya. Tujuan awal para wali santri adalah mengirimkan putra-putrinya untuk belajar di Al-Azhar. Kalau perlu tidak hanya meroleh S1 tapi bisa S2 dan S3. Insya Allah kalau Anda bisa S3 neng Indonesia rasa golek penggawean, dilamar oleh penggawean kalian ya. Karena memang dari Al-Azhar insya Allah kualitas keilmuannya insya Allah tidak akan diragukan ya. Jadi sekali lagi kami bentuk tim khusus itu, kami ingin mengembalikan marwah, mengembalikan fitrah, tujuan utamanya mengistiqomahkan agar supaya para santri-santri ini punya niat bulat untuk belajar, bukan ke Mesir dalam rangka untuk kerja. Nah, kepengen apa kerja loh, aku sia-sia. Kita semua sudah guling gulung komeng mengerjakan pekerjaan ini dalam rangka untuk memberangkat kalian, ternyata di sana disalahgunakan kesempatan. Maka begitu saya bikin khusus tim, saya awal anak saya sendiri Nabil, awal itu jangan sampai menyimpang. Dan yang kedua dalam rangka untuk mengukuhkan supaya anak-anak kita di dalam mengikuti perkuliahan siap dengan materi pelajarannya. Maka diadakan pembinaan dan pembinaan itu gratis.
Karena kadang-kadang ada iming-iming ikut rombel apa, namanya ujung-ujungnya disuruh membayar. Saya tidak ingin semua, karena saya sudah biasa dengan gratis, biasa ingin memberikan khidmah kepada para wali, kepada para santri, termasuk membangun apapun kami tidak minta bantuan, kita hanya mohon didoakan saja. Termasuk nanti rumah sakit, insya Allah ini kami persembahkan kepada agama nusa dan bangsa, tentu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, ketika di Mesir, jaga ya amalan Ahlussunnah wal Jamaah, dan Anda jangan bermain politik pada negara orang lain. Wong karo negara ini dhewe untuk berpolitik, apalagi di negara orang lain. Anda harus menghargai negara orang lain ya. Jangan nanti sok menjadi anak muda mengkritisi ini dan itu. Kalau terjadi apa-apa terhadap kalian, pasti nanti yang disalahkan, yang dicari pertama kali adalah kami. Kami hanya ingin Anda dimanapun berada, kalian semua harus menjunjung tinggi, menghormati negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin ya. Nanti kalau mengikuti kegiatan yang formal, jangan kegiatan yang non formal, nanti tahu-taunya ikut-ikutan kelompok yang terlarang misalnya. Hati-hati. Jadi insya Allah nanti akan dikawal oleh senior-senior dalam rangka untuk menuju kegiatan belajar, kegiatan pendidikan yang benar-benar berintegritas ya, benar-benar formal, yang benar-benar berkualitas. Karena doa dari kita semua para wali santri, tentu anaknya, putra-putrinya pulang dari negara Mesir untuk mendapatkan prestasi gelar dan ilmu pengetahuan. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya nanti Fadil Syekh Ahmad Abdullah Ad-Dasuki untuk bisa memberikan khitam wa doa ya Maulana li abnaina at-tulab wa talibat sayuwasiluna dirasatun fil Azhar Syarif fi waqtin qarib insyaallah, wa insyaallah fi yaum tamin min Desember, wa insyaallah Ustadz Minan wa Dr. Adrian ma'ahum akan kalian semua akan disertai oleh mereka. Dan nanti silahkan teknis selanjutnya akan kita bahas dalam forum berikutnya. Saya rasa ini dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada para bapak ibu guru kita, pada wali santri ya, yang mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معهدي روضة العلوم أتعلم فيه أشكر الله ربي على هذه النعمات. معهدي روضة العلوم أتعلم فيه أشكر الله ربي على هذه النعمات. علوم أخروية وعلوم دنيوية فيه تقرأ وتبحث في كل ساعة.